Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Ibu Novilia Donga dari SMA Seminari Maria Bunda Segala Bangsa Maumere, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sika. Dalam kegiatan hari ini saya bersama rekan saya Ibu Elis, guru sosiologi. Kami akan melakukan kegiatan pra-observasi berkaitan dengan supervisi akademik yang akan terjadi dalam proses pembelajaran di kelas. Selamat pagi Ibu Elis. Selamat pagi juga Ibu Novi. Bagaimana kabarnya Ibu Elis hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik Ibu Novi. Setelah kalau kabar Ibu Elis baik hari ini. Baik Ibu Elis, kabarnya Ibu Elis hari ini baik-baik saja. Hari ini saya minta waktu Ibu Elis sedikit bisa? Bisa. Baik Ibu Elis. Pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Tujuannya nanti ketika Ibu Elis melakukan pembelajaran di kelas dalam kegiatan observasi, saya akan melakukan pengamatan dan penilaian terhadap Ibu Elis. Ibu Elis bisa mempersiapkan diri dan segala sesuatu agar Ibu Elis lebih percaya diri lagi dengan berbagai hal yang akan kita bicarakan setelah hari ini. Baik Ibu Elis, dalam kegiatan observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Elis. Ya Ibu Novi. Baik Ibu Elis, untuk pertanyaan pertama ini terkait dengan tujuan pembelajaran, seperti apa yang ingin Ibu Elis capai bersama peserta didik dalam pembelajaran nanti. Tujuan pembelajaran yang dicapai dalam proses pembelajaran yakni peserta didik mampu mendeskripsikan konsep kelompok sosial. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan ciri-ciri kelompok sosial. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan dasar pembentukan kelompok sosial. Ya baik ya, berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya yang ingin dicapai oleh Ibu Elis bersama dengan peserta didik dalam pembelajaran nantinya ya. Iya Ibu. Oke, baik Ibu Elis. Untuk pertanyaan yang kedua ini akan berkaitan dengan area pengembangan. Untuk area pengembangan, apa yang ingin Ibu Elis kembangkan terhadap peserta Ibu Elis nantinya? Di sini saya lebih menekankan pada pengetahuan dan keterampilan. Oh ya, berarti ada 2 ya, 2 area yang ingin dikembangkan Ibu Elis bersama peserta didik. Iya. Baik Ibu Elis, kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Kira-kira dalam pelaksanaan pembelajaran itu model pembelajaran seperti apa yang akan Ibu Elis gunakan nanti dalam pembelajaran? Model pembelajaran yang saya gunakan yakni problem based learning. Oke, baik Ibu Elis. Berarti pembelajaran yang berbasis masalah ya, yang pastinya dalam kegiatan tersebut akan ada sintak-sintak yang nantinya akan terlihat dalam proses pembelajaran ketika berlangsung. Iya. Baik, tadi tentang model pembelajaran ya Ibu Elis. Sekarang kita lanjut ke kira-kira strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran apa yang akan Ibu Elis gunakan dalam pembelajaran nanti? Strategi pembelajaran yang akan saya gunakan ke depannya yakni pembelajaran berdiferensiasi, yaitu proses dan konten. Baik, berarti ada 2 ya, ada 2 diferensiasi yang akan digunakan Ibu Elis, yaitu konten dan proses. Berkaitan dengan itu, kira-kira yang proses itu yang seperti apa dan konten yang seperti apa yang akan Ibu Elis lakukan nanti bersama peserta didik? Oke. Kalau yang proses itu di sini saya akan mengambil dalam bentuk pengetahuan, sedangkan konten saya ambil dalam bentuk sikap. Oke, kalau begitu berarti Ibu Elis akan memetakan peserta didik ya, sesuai dengan gaya belajar mereka. Berarti ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik, dan kemudian itu tadi sepertinya konten ya Ibu ya? Iya. Itu seperti konten. Kalau prosesnya tuh seperti apa prosesnya? Prosesnya itu di mana di sini saya akan menilai dalam bentuk diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Iya. Oh jadi kalau prosesnya itu Ibu menilai dari diskusi kelompok yang dilakukan oleh peserta didik. Kalau konten tadi berarti Ibu menyiapkan materi sesuai dengan
gaya belajar mereka ada visual, ada audiovisual, ataupun ada kinestetik. Yang luar biasa ya rancangan yang diberikan oleh Ibu Elis terkait konten, dan yang pastinya semua itu akan disesuaikan dengan kebutuhan belajar dari peserta didik. Berikutnya Ibu Elis kita berkaitan dengan penilaian. Dalam pembelajaran nanti penilaian yang seperti apa dan bagaimana yang akan Ibu Elis lakukan terhadap peserta didik? Penilaian yang akan saya ambil ada dua, yang ini penilaian tes tertulis dengan penilaian sidang. Oh ya, berarti ada dua ya, ada dua penilaian yang akan Ibu Elis ambil, yaitu ada teks tertulis untuk pengetahuan ya, dan sikap yang pastinya pasti ada observasi nantinya pada saat proses pembelajaran. Baik Ibu Elis. Iya. Baik Ibu Elis, setelah tadi ada model, ada strategi, ada juga penilaian. Kira-kira kelas berapa? Untuk sasaran kelasnya itu kelas berapa dalam perencanaan Ibu Elis? Sasarannya kelas 11 sosiologi peminat. Oh ya, jadi Ibu Elis gunakan anak-anak kelas 11 ya yang nanti mapel sosiologi. Kira-kira itu jam keberapa terjadinya proses pembelajaran tersebut? Jam 3 sampai jam 5. Oke, berarti terjadinya itu 3 jam Ibu Elis ya, jam ketiga, keempat, dan kelima. Dan rencana pelaksanaan itu kira-kira di hari apa? Di hari Selasa. Oke, di hari Selasa pada jam ketiga sampai jam kelima. Berarti di hari Selasa nanti kita akan bertemu lagi Ibu Elis untuk melakukan supervisi terhadap akademik di kelas bersama peserta didik. Mungkin itu saja tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan dari saya yang nanti akan saya amati, dan saya berharap yang kita bicarakan ini bisa terjadi saat proses pembelajaran nanti di kelas, mulai dari tujuan, model, strategi, dan juga penilaian. Dan harapan saya setelah pra-observasi ini, terus kita ada supervisi di kelas, kita akan bertemu lagi pada pasca observasi, di mana kita akan membicarakan rencana-rencana berikut yang terkait dengan pengembangan terhadap Ibu Elis nantinya.